Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alladzi anzalahu ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Mabahits fi Ulumil Quran, masih di pembahasan tentang wahyu, yakni pada bagian syubahul jahidina 'alal wahyi, di syubhat-syubhat atau tudingan-tudingan orang-orang yang mengingkari wahyu, di halaman 35 ya. Ada 3 poin di sini ya yang akan disampaikan, tapi pada kesempatan hari ini kita bahas 1 poin ya dari 3 itu, berkaitan dengan syubhat-syubhat atau tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingkar terhadap wahyu. Wa qad harasal jahiliyuna qadiman wa haditsan ala itharati syubahi fil wahyi 'utuwan wastikbara. Sungguh ya, orang-orang jahil ya, itu terus ya, baik di masa lampau ya, maupun di masa sekarang ini, mereka terus berupaya melontarkan berbagai tudingan terkait wahyu, utuwan wastikbaran, dengan rasa permusuhan dan sombongan. Wahiyya syubahun wahiyatun mardudah, yang itu sebetulnya merupakan tudingan yang lemah, tertolak. Jadi ada 3 yang beliau sampaikan di sini ya. Kita bahas dulu yang pertama. Za'amu anna al-Qur'an al-Karima min 'indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa Al-Qur'anul Karim itu berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari Allah ya. Ibtakara ma'anihi ya, ibtakara ma'aniyahu wa sagha uslubahu wa laysa wahyuha. Beliau membuat ya, maknanya mengkreasikan uslubnya dan bukanlah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa hadza za'mun batil. Ini dugaan yang batil. Mengapa? Ya. Fa innahu alaihi salatu wassalamu idza kana yud'i li nafsihi az-za'amata wa yatahadda an-nasa bil mu'jizati li ta'yidi za'amatihi fala maslahata lahu fi ay yansiba ma yatahadda bihi an-nasa ila ghairihi. Karena Rasulullah ya alaihi salatu wassalam, jika beliau itu menginginkan untuk dirinya kepemimpinan dan dia menantang orang-orang itu dengan mukjizat untuk mengokohkan kepemimpinannya, maka tidak ada maslahatnya, tidak ada gunanya beliau menisbatkan apa yang beliau tantangkan kepada manusia itu kepada selainnya. Maksudnya begini, Nabi itu kan menisbatkan Al-Quran itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ini adalah kalamullah. Kalau sekiranya Nabi itu memang menginginkan kekuasaan untuk dirinya ya, dan bahkan ingin mendapatkan itu dari orang-orang, apa manfaatnya beliau menisbatkan Al-Quranul Karim itu kepada selain dia, ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mending Nabi itu nisbatkan langsung kepada dirinya. Mengapa demikian? Ya, wa kana fi istita'atihi ayan sibal Qur'ana li nafsihi. Beliau itu bisa saja
menisbatkan Al-Qur'an kepada dirinya sendiri. Wa yakunu dzalika kafiyan li raf'ati sya'nihi wa taslimi bi za'amatihi. Dan itu cukup untuk mengangkat kedudukan beliau dan membuat orang itu menerima kepemimpinannya. Karena madamal arabu jami'an 'ala fasahatihim qad ajizu an mu'aradatihi. Ya. Selama orang Arab itu semua orang Arab saat itu, dengan kefasihan yang mereka miliki itu tidak mampu melayani tantangannya. Ya, bal rubbama kana hadza ada ahli taslimil mutlaqi bi za'amatihi ya annahu wahidun minhum ata bima lam yastati'u. Bahkan bisa jadi itu akan menjadi cara yang paling efektif untuk apa? Diterima ya, untuk beliau mendapatkan penerimaan mutlak atas kepemimpinannya, karena dia satu-satunya yang mampu mendatangkan Al-Qur'an, sementara orang-orang Arab secara keseluruhan itu tidak mampu. Ya, karena yang lalu kita sudah bahas tantangan Al-Qur'anul Karim kepada orang-orang Arab ya, untuk membuat yang semisal tidak mampu lagi diturunkan 10 surah, tidak mampu lagi 1 surah ya, dan seterusnya itu. Tetapi Nabi SAW menisbatkan Al-Quran itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau katakan ini adalah kalamullah. Padahal kalau beliau itu ya sebagaimana yang dituduhkan bahwa beliau itu menginginkan kekuasaan ya, bahwa Al-Quran itu berasal dari beliau, maka tidak ada manfaatnya atau apa gunanya beliau itu menisbatkan Al-Quran itu kepada Allah. Kalau mau lebih efektif, beliau nisbatkan saja Al-Quran itu langsung kepada dirinya, bahwa ini adalah buatan atau karya saya. Nah, itu akan menjadi cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan sesuai klaim tadi itu. Karena orang-orang Arab tidak ada yang bisa melayani tantangan tersebut, sementara beliau satu-satunya yang mampu mendatangkan. Ya, kenapa beliau tidak mengklaim sendiri? Ya. Nah, ada lagi yang mengatakan, beliau itu tidak mengklaim, sengaja mengatasnamakan Tuhan ya, terhadap Al-Quran itu agar apa? Agar orang-orang itu lebih taat lagi. Nah, kalau dinisbatkan kepada dirinya sendiri itu tingkat ketaatannya akan kurang. Ya. Ada lagi argumen seperti itu. Ya. Wala yuqalu, ini dibantah. Ya, wala yuqalu innahu arada binisbatil Qur'ani ila al-wahyi ilahi ay yaj'ala li kalamihi hurmatan tufawwiqu kalamahu hatta yasta'ina bihadza ala istijabati nasi li ta'atihi wa infazi awamir. Tidak bisa dikatakan juga bahwa beliau ingin menisbatkan Al-Quran itu kepada wahyu ilahi untuk menjadikan ucapannya itu terhormat, dihormati orang ya, sehingga bisa meninggikan kalamnya hatta yasta'ina bihadza ala istijabatin nasi li ta'atihi wa infazi awamir, sehingga bisa membuat orang itu lebih menerima ya, lebih taat kepadanya dan melaksanakan perintah-perintah. Ya. Klaim ini juga menjadi terbantah. Kenapa? Fa innahu sadara anhu kalamun nasabahu li nafsih. Karena juga ada kalam juga yang itu beliau nisbatkan untuk dirinya. Fima yusama bil hadisin nabawi, yang disebut sebagai hadis nabawi. Jadi Nabi SAW itu kan juga punya hadis, dan hadis ini tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yanqus dzalika min luzumi ta'atihi syai'an, dan tidaklah mengurangi hal itu ya, dari keharusan untuk menaati beliau sedikit pun. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa sengaja menisbatkan Al-Quran itu sebagai wahyu agar nilainya itu menjadi lebih tinggi, padahal beliau itu punya kalam juga yang dinisbatkan kepada dirinya sendiri, dan itu sama sekali tidak mengurangi ketaatan atau loyalitas orang ya kepada Nabi SAW. Walau kanal amru kama yatawahhamun, sekiranya
perkara itu sebagaimana persangkaan mereka, la ja'ala kulla aqwalihi min kalamillahi ta'ala. Niscaya beliau akan menjadikan seluruh ucapannya itu sebagai kalamullah ta'ala. Ya. Kalau dengan menisbatkan ucapan itu kepada wahyu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian bisa membuat orang itu lebih taat, lebih loyal dan seterusnya, ya mestinya tidak ada yang namanya hadis nabawi. Langsung saja beliau nisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Jadi klaim itu juga terbantahkan karena ada yang namanya hadis nabawi. Dan orang-orang itu tetap menaati beliau. Ya. Nilai ketaatan kepada hadis nabawi itu tidak lebih lemah, ya. Tidak menjadi lebih lemah ketaatan kepada Nabi SAW karena adanya hadis nabawi. Wa hadzal id'a'u yaftaridu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau yuftaradu fi Rasulillah annahu kana min ulaika az-zu'ama alladziina yu'abbiruna at-tariqa fil wusuli ila ghayatihim ala qantaratin minal kadhibi wat tamwih. Tudingan tadi itu, ya, itu dilontarkan terkait diri Rasulullah SAW, seakan bahwa beliau itu termasuk kalangan pemimpin yang ingin memperoleh atau ingin sampai kepada tujuannya itu dengan melakukan berbagai bentuk kedustaan, ya, dan kebohongan, ya, berbagai macam tipu. Jadi seakan mereka itu nyatakan begitu, itu berarti dalam tudingannya itu tersirat, ya, makna bahwa Nabi itu orang yang ingin meraih kekuasaan dengan cara-cara yang kotor. Wa huwa iftiradun ya'ba'ahu al-waqi'ut tarikhi fi siratihi alaihi salatu wassalam. Itu merupakan asumsi, ya, yang ditolak oleh realitas sejarah. Fakta sejarah justru membantah. Ya, dalam sirahnya beliau, ya, alaihi salatu wassalam, asumsi bahwa Nabi itu haus kekuasaan, ya, ingin mendapatkannya dengan cara-cara yang kotor tadi, ya, dengan penuh kedustaan, itu terbantahkan oleh realitas sejarah. Ya, wa mashtahara bihi min sidqin wa amanatin syahidalahu bihima a'da'uhu qabla asdiqaihi. Dan yang terkenal dari sikap beliau yang jujur, amanah, ya, yang itu disaksikan oleh musuh-musuhnya sebelum kawan-kawannya. Jadi musuh-musuhnya itu sebelum Nabi itu dapat kawan, maksudnya sebelum punya pengikut, sebelum jadi Nabi itu beliau sudah punya reputasi yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat Arab. Sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah, itu reputasi yang luar biasa. Ya. Dan itu terbantahkan kalau orang membaca sejarah, ya, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sosok yang haus kekuasaan yang sampai-sampai menghalalkan berbagai cara untuk sampai ke situ. Ya. Kan kalau kita lihat di sirah itu beliau tidak mau kompromi. Semua kekuasaan itu didapatkan dengan cara apa? Dengan cara yang hak, ya. Tidak mau dibalut dengan cara-cara yang kotor, ya. Termasuk menipu musuh, ya. Itu tidak beliau lakukan. Ya. Tawaran berkompromi dengan dengan harta, dengan kekuasaan dan sebagainya, itu beliau tolak dengan tegas. Mengkompromikan kebatilan yang ada dalam masyarakat jahiliyah, ya, dengan ajaran Islam, itu beliau tolak dengan tegas. Nah, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi pun reputasi beliau sudah sangat baik, ya. Tidak pernah ada ceritanya beliau itu melakukan hal-hal yang demikian. Jadi secara historis itu terbantahkan. Contoh yang lain, nah di sini ada beberapa peristiwa, ya, yang menegaskan bahwa memang wahyu itu bukan dari Nabi SAW. Ada peristiwa yang pertama di sini
terkait dengan tudingan terhadap istri beliau Aisyah radhiyallahu anha berbuat serong. Ya, itu dalam peristiwa hadisul ifki ya. Dalam surah An-Nur itu ya. Laqad ittahamal munafiquna zawjahu Aisyah bi hadisil ifki wa hiya ahabbu zawjatihi ilaihi. Orang-orang munafik itu telah menuding, melontarkan isu ya, terkait istri beliau Aisyah ya, dengan peristiwa hadisul ifki. Terkenal ya peristiwa hadisul ifki itu menuding bahwa istri beliau Aisyah itu berbuat serong. Wa hiya ahabbu zawjatihi ilaihi. Aisyah ini salah satu istri beliau yang paling dicintai. Wattihamuha yamussu karamatahu wa syarafah. Tuduhan itu melukai kemuliaan dan kehormatan beliau. Ya, bayangkan istri Nabi itu kemudian dituding melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Itu sebetulnya secara tidak langsung juga menuding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bidikan orang-orang munafik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi melalui jalur yang lain, melalui istrinya. Ya. Sementara wa'abta'al wahyu, wahyu saat itu lambat, tidak turun segera. Wa taharraja Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taharraja sahabatuhu ma'ahu hatta balaghatil qulubul hanajir. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu merasa sangat tertekan. Ya, sangat tertekan. Sampai-sampai di sini ungkapannya hatta balaghatil qulubul hanajir. Itu ungkapan ya. Ungkapan Arab untuk menyatakan tuh suasana yang sangat genting. Sangat. Ungkapan ini digunakan juga di dalam Al-Qur'an itu dalam peristiwa perang Ahzab. Ya. Balaghatil qulubul hanajir. Itu secara harfiah itu artinya apa? Hati itu naik sampai ke kerongkongan. Itu menunjukkan bahwa itu keadaan sudah sangat genting. Ya, kalau dalam perang Ahzab itu kan itu dibandingkan perang-perang sebelumnya, perang Ahzab itu menjadi sangat krusial karena musuh itu sudah ada di depan Madinah. Perang Badar itu kan di luar kota. Perang Uhud juga itu agak di luar. Sementara kalau Ahzab itu kalau sampai Madinah kalah itu kan bisa jatuh itu. Nah, itu sudah di depan dan itu dikepung oleh berapa? 10 ribuan ya, dalam riwayat diceritakan 10 ribuan musuh dari aliansi kabilah-kabilah yang memusuhi kaum muslimin. Sementara dari luar ada serangan seperti itu, ada ronrongan dari dalam orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ya, yang melakukan intrik-intrik itu. Makanya setelah peristiwa Ahzab itu kan ada ungkapan Nabi itu memerintahkan sahabat tuh menghukum Bani Quraisyah itu. Makanya terkenal itu ungkapan, jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Di antara maknanya oleh sebagian sahabat itu di mana harus bersegera. Ya, harus segera ke perkampungan, tidak boleh lambat-lambat. Jadi kondisi saat itu digambarkan ya ketika perang Ahzab itu dalam ungkapan ayat ya, itu disebutkan balaghatil qulubul hanajir. Ya, hati itu sampai naik ya, sampai di kerongkongan. Menunjukkan keadaan yang sangat genting. Nah, termasuk ketika merebaknya fitnah itu. Hadisul fitnah terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa badzala juhdahu fit taharri wal istisyarah. Beliau itu telah mengerahkan berbagai upayanya untuk meneliti, untuk memastikan informasi itu, ya, bermusyawarah dengan berbagai pihak. Wa madha syahrun bi akmalih, bahkan berlalu 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan lebih setelah isu itu masih belum ada wahyu yang turun. Walam yazid ala annahu qala laha akhiral amr, dan beliau tidak ada yang beliau ucapkan hingga di akhir perkara itu kecuali ungkapan ama innahu balagani kadza wa kadza fa in kunti bari'atan fasayubri ukillah wa in kunti alam ya
al-mamti bi dzambin fastaghfirillah. Jadi sampai ucapan beliau di akhir itu hanya ungkapan semacam ini. Ini sungguh telah sampai kepada aku berita tentang begini-begini, ya, bahwa istrinya itu berbuat serong ya, dan sebagainya. Jika engkau memang bersih, ya, tidak melakukan itu, maka niscaya Allah akan membersihkan engkau dari berbagai tuduhan, itu maksudnya, ya. Tapi jika engkau melakukan perbuatan dosa, maka ya, mohon ampunlah kepada Allah. Hanya sampai segitu yang bisa beliau katakan. Nah, padahal itu sebulanan. Wa dhalla hakadha ila an nazzala al-wahyu bi bara'atiha, ya. Terus begitu sampai kemudian turunlah wahyu yang menyatakan bahwa Aisyah itu terbebas. Nah, jadi wahyu itu kemudian turun, tapi itu sudah keadaan seperti yang kita ceritakan tadi. Nah, sekarang menyikapi itu kita katakan, ya, beliau, ya, Syekh Mana Khalil Al-Qattan di sini mengatakan, famadza kana yamna'uhu law anna al-Qur'ana kalamuhu min ay yaqula kalaman yaqta'u bihi alsinatal mutakharrisina wa yuhmi atau wa yahmi 'irdah. Maka apa yang menghalangi beliau seandainya Al-Qur'an itu adalah kalamnya Nabi SAW? Apa yang menghalangi beliau untuk mengucapkan itu segera? Ya, untuk, kan tadi ada ayat yang membebaskan Aisyah, ya, bahwa itu adalah tudingan apa? Tudingan palsu. Itu adalah tuduhan dusta. Nah, ayatnya itu baru belakangan, agak lambat, ya, dengan situasi yang genting tadi itu. Seandainya Al-Quran itu adalah kalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya ngapain tunggu lama-lama, kan? Beliau bisa ucapkan segera. Ya. Lau anna al-Qur'ana kalam, seandainya Al-Quran itu adalah kalamnya Nabi SAW, ya, apa yang menghalangi beliau min ayyaqula kalaman yaqta'u bihi alsinatal mutakharrisin, sehingga itu bisa mengkat, ya, bisa menghilangkan, bisa memutus, ya, berbagai propaganda yang dilontarkan oleh orang-orang yang dengki tadi itu, ya, dan menjaga kehormatan beliau. Karena tadi kehormatan beliau itu kan terusik dengan hal-hal yang semacam itu. Nah, seandainya itu ucapannya Nabi, ya, Al-Quran itu ucapan Nabi, mengapa beliau tidak menyampaikannya segera? Walakinnahu ma kana liyadharul kadhiba 'alan nasi wa yakdziba 'ala Allah. Tetapi beliau itu adalah sosok yang tidak mungkin membiarkan sikap dusta. Tidak mungkin beliau berdusta kepada orang-orang. Kalau seandainya itu buatan beliau, ya, Al-Quran itu adalah buatannya Nabi SAW, ya, niscaya beliau bisa saja ngarang, nyampaikan kepada manusia bahwa ada wahyu yang mengatakan begini-begini, Aisyah itu terbebas dan seterusnya. Tapi beliau tidak mungkin melakukan hal yang demikian, ya, berdusta kepada orang-orang dan juga hakikatnya berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Haqq. Ya. Dalam surah Al-Haqq disebutkan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, ya, seandainya seandainya dia, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengarang-arang sebagian dari firman yang kami sampaikan itu, sebagian dari ucapan, sebagian dari Al-Quran, sebagian saja, bukan semuanya, la akhadna minhu bil yamin, niscaya kami akan mengambil tangan kanannya, tsumma laqata'na minhul watin, lalu kemudian kami potong urat jantungnya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, lalu tidak ada di antara kalian satupun yang bisa menghalangi. Ya. Karena memang Nabi SAW tidak pernah mengarang-arang. Ya. Bukti yang kedua, ya, ini dalam peristiwa perang Tabuk. Ya, dari bukti yang pertama dari peristiwa hadisul ifki. Seandainya itu Al-Quran itu kalamnya Nabi, ngapain berlama-lama, ya, membiarkan isu itu berkembang menjadi semakin liar. Nah, bukti yang kedua ini dalam peristiwa perang Tabuk. Wa sta'zana jama'atun fit takhallufi an ghazwati Tabuk wa abdu azara. Sekelompok orang, ya, meminta izin untuk tidak ikut dari perang Tabuk. Orang-orang datang kepada Nabi minta izin tidak ikut dalam perang Tabuk. Katanya apa?
punya uzur. Ada yang memang beruzur, tapi ada juga yang orang-orang munafik sebetulnya, ya. Karena takut ikut perang lalu kemudian cari-cari alasan. Macam-macam itu alasannya, ya, bisa dibaca di surat At-Taubah itu. Ringkasnya, ya, wa kana minhum man intahala hadhil a'zara minal munafiqina wa adzina lahum. Di antara mereka yang datang kepada Nabi itu minta izin itu, ada orang-orang yang mengarang-arang uzurnya, mengada-adakan, cari-cari alasan toh, dari kalangan orang-orang munafik, dan beliau mengizinkan. Jadi ada orang datang pada Nabi, dia mengatakan bahwa kami ada uzur atau saya ada halangan. Nabi itu izinkan tidak ikut. Banyak yang seperti itu. Nah, fanazzalal Qur'anul Karim mu'atiban lahu li khata'i ra'ih. Lalu turunlah Al-Qur'anul Karim menegur Nabi SAW karena kekeliruan pandangan, kekeliruan sikap beliau. Itu diluruskan di dalam surah At-Taubah. Afallahu anka, Allah memaafkan engkau. Ungkapan Allah memaafkan itu kan mengisyaratkan bahwa beliau melakukan kekeliruan, ya, tetapi Allah maafkan. Lima azinta lahum, mengapa engkau mengizinkan mereka? Ya, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Ya, hingga menjadi jelas bagimu orang-orang yang benar dan engkau mengetahui orang-orang yang dusta. Gitu. Artinya, kalaupun ada yang diberikan izin itu mestinya orang-orang yang benar dalam beruzur. Adapun orang-orang yang berdusta itu mestinya tidak dikasih izin. Ya. Itu teguran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Walau kana hadzal itabu sadiran an wijdanihi. Jadi, kenapa bisa teguran ini muncul? Apakah itu dari Nabi SAW sendiri? Ya. Seandainya teguran ini berasal dari diri beliau, ta'biran an nadamihi, sebagai bentuk penyesalan beliau, hina tabayyana lahu fasadu ra'yi, ketika menjadi jelas kepada beliau itu kekeliruan pandangannya tadi, lima a'lanahu an nafsihi bihadza ta'nif asyadidi wal 'itabil qasi. Ya, wal 'itabil qasi. Ya, mengapa beliau mengumumkan perkara ini? Ya, dari diri beliau, bihadza ta'nif asyadid, yang merupakan sebetulnya bentuk teguran, ya, yang bentuk kritikan yang keras, ya. Dan ini teguran yang cukup keras itu, ya. Afallahu anka lima azinta, ungkapan itu dalam bahasa Arab itu cukup berat itu. Bukan teguran halus itu sebetulnya, agak keras. Ya, Allah memaafkan engkau, mengapa kau mengizinkan? Nah, itu kasarnya gitu, ya. Nah, seandainya Al-Quran itu kalamnya Nabi SAW, mengapa hal-hal yang semacam ini itu dimunculkan? Ya, dimunculkan sebagai apa? Sebagai bagian dari Al-Quran. Seandainya itu ucapan beliau. Ya. Manusia itu kan cenderung menjaga citranya, gitu. Ya. Kalaupun ada kekeliruan kan tidak perlulah menggunakan kalimat-kalimat semacam ini di dalam Al-Quran. Wa nadhiru hadza mu'atabatuhu sallallahu alaihi wasallam fi qabulil fida'i min asra Badar. Yang semisal juga dengan ini adalah teguran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menerima tebusan dari tawanan perang Badar. Ini sempat kita singgung, ya, yang lalu surah Al-Anfal. Makana li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Jadi ceritanya di dalam perang Badar itu kan Nabi SAW itu terima tawanan. Ya, berdasarkan usulnya Abu Bakar juga beliau menerima tebusan. Nah, itu turun ayat setelah itu yang mengatakan bahwa tidak patut bagi seorang nabi itu punya tawanan hatta yuskhina fil ard, sampai dia menaklukkan, ya, di seluruh wilayah. Tidak patut punya tawanan. Kan sampai ungkapan ini di kelanjutan ayatnya, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan dunia, ya, menginginkan
kenikmatan dunia sementara Allah menginginkan akhirat. Ini agak keras juga ini ya. Wallahu azizun hakim. Ya, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Ya, coba ini sampai ada ancaman azabnya ya. Seandainya bukan karena ketetapan dari Allah itu yang telah berlaku, niscaya kalian akan ya, disentuh ya, akibat apa yang kalian ambil itu azab yang pedih. Ya, meskipun sebetulnya penjelasan para ulama juga beragam ya terkait ayat-ayat semacam ini ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa Nabi itu melakukan kesalahan lalu kemudian ditegur dengan keras. Ya, ada juga yang berusaha menghaluskan itu dengan mengatakan bahwa itu bukan perbuatan dosa, tetapi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melanggar sikap yang utama. Jadi bukan melanggar keharaman, tapi melanggar sikap yang utama. Mestinya sikap yang utama itu sebetulnya sama-sama boleh. Ya, sikap yang utama itu tidak menerima tebusan, misalnya. Atau dalam kasus yang pertama tadi, Nabi itu tidak memberikan izin, ya, sampai jelas duduk perkaranya. Mestinya kan begitu. Jadi bukan karena beliau melanggar, ya. Tapi memang ada sebagian ulama juga yang mengatakan ya memang itu Nabi SAW dalam tanda petik ya memang melakukan kesalahan. Karena tadi redaksi ayatnya itu menyebutkan hal-hal yang mengisyaratkan itu. Ya. Afallahu anka, Allah maafkan engkau. Namanya dimaafkan itu berarti melakukan kesalahan. Ya, atau seperti tadi ya azabun azim. Ya, ada ungkapan azab di situ itu mengisyaratkan bahwa melakukan kesalahan. Ya, wallahu alam. Apapun itu terlepas bahwa apakah Nabi SAW memang melakukan kesalahan yang cukup keras ataukah sekedar melanggar keutamaan, tetapi yang jelas teguran itu ada di dalam Al-Quran. Nah, dan fokus kita di ayat-ayat teguran ini. Justru ayat-ayat teguran ini menegaskan bahwa Nabi SAW itu tidak mengarang Al-Quran. Kalau firman atau kalau ayat Al-Quran itu buatannya Nabi SAW, ayat-ayat teguran semacam ini mestinya tidak muncul. Karena ini dibaca terus, akan dibaca orang terus. Satu lagi ya, dalam peristiwa di Mekah, kalau tadi itu banyaknya di fase Madinah ya. Di dalam peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum. Wa mu'atabatuhu fi tawallihi an Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma radhiyallahu anhu. Di teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sikap beliau yang berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum seorang buta radhiyallahu anhu. Kenapa beliau melakukan itu? Ihtimaman binafarim min akabiri Quraisyin fi da'watihim ilal Islam, karena beliau memprioritaskan ada sekelompok tokoh-tokoh Quraisy ya, beliau dakwahi mereka, mengajak mereka ke dalam Islam. Jadi ceritanya itu ada forum. Nabi itu sedang menyampaikan Islam kepada tokoh. Banyak orang-orang Quraisy di situ. Ada Abu Jahal, ada Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, ada Abu Sufyan. Jadi banyak tokoh Quraisy saat itu yang menurut estimasi manusiawi, ya, pertimbangan manusiawi, ini kalau tokoh masuk Islam itu kan pengaruhnya, kontribusinya nanti akan besar terhadap dakwah. Kan kalau tokoh Quraisy itu masuk Islam itu kan akan banyak yang mengikuti, memudahkan dakwah nanti ke depannya. Nah, sementara dalam kondisi semacam itu, ini ada orang buta datang. Namanya orang buta itu kan tidak bisa lihat situasi. Buta dia. Tidak tahu bahwa Nabi ini sedang ada dalam situasi seperti itu. Datanglah ini orang buta, minta diajari tentang Islam. Sampaikan kepada aku, ajarkan kepada aku Islam itu bagaimana. Nah, Nabi SAW dipotong seperti itu kan kemudian beliau itu merasa tidak nyaman, berpaling. Ya. Dan itu sebetulnya manusiawi. Dan berpalingnya Nabi itu kan sebetulnya orang buta itu juga nggak bisa lihat. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum itu kan sebetulnya ketika Nabi berpaling itu juga tidak bisa lihat. Hanya saja sikap semacam ini
tetap dianggap perlu diluruskan. Makanya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat di awal surah Abasa itu. Ya. Turunlah ini ya. Di sini beliau sebutkan ada 11 ayat ya. Abasa wa tawalla. Ya. Dia bermuka masam dan berpaling. Padahal sekali lagi ini orang buta kan tidak bisa lihat. Ya. Anja'ahul a'ma, karena datang kepada beliau orang yang buta. Itu teguran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Kita bisa baca. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Padahal ya, apakah kamu tahu bisa jadi yang bersangkutan itu ingin membersihkan dirinya. Bisa jadi orang buta itu memang serius sungguh-sungguh ingin masuk Islam. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia menginginkan peringatan, diberikan peringatan sehingga bermanfaat baginya peringatan itu. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya cukup. Orang-orang tokoh Quraisy ini maksudnya. Tokoh Quraisy itu kan selalu merasa diri mereka itu sudah cukup, mereka merasa hebat, mereka merasa besar dan seterusnya. Fa anta lahu tasadda, engkau malah melayani mereka, bersikap bersikap baik kepada mereka ya dan sebagainya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada dosa bagimu seandainya dia itu tidak membersihkan dirinya. Artinya orang-orang Quraisy itu tidak masuk Islam pun tidak ada dosa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini teguran Allah Subhanahu wa taala ya, agar Nabi itu tidak bersikap demikian. Meskipun sebetulnya secara pertimbangan manusiawi seperti tadi yang kita sampaikan, ya dalam tanda petik ya wajar kalau berasumsi bahwa orang-orang Quraisy ini kan tokoh gitu. Kalau masuk Islam ini secara manusiawi kita itu berpikir bahwa ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi dakwah. Ya. Sebaliknya wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang mendatangimu dengan yas'a itu dengan bersegera, karena orang-orang tadi si Abdullah bin Umi Maktum ini ketika datang kan ini kan tergopoh-gopoh, dia datang segera itu menunjukkan bahwa dia itu betul-betul ingin dapat informasi tentang Islam, dia datang segera ya. Bayangkan kalau orang buta datang buru-buru itu gimana? Orang buta itu kan lazimnya itu kan berlambat-lambat karena dia meraba-raba jalan yang aman dan sebagainya. Tapi disebutkan dalam ayat ini orang buta itu yas'a itu berarti segera. Ya, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang serius. Wa huwa yakhsha, dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan seperti itu, ya. Nah, adapun terhadap yang bersangkutan, yang orang buta ini fa anta anhu talaha, engkau malah talaha itu apa? Mengabaikan, tidak bersikap sebagaimana mestinya. Ya, menganggap itu biasa saja. Ya, harusnya. Jadi maksudnya ayat ini mestinya Nabi itu lebih prioritaskan orang buta ini. Orang buta ini datang itu dengan merasa butuh. Sementara tokoh Quraisy itu didatangi oleh Nabi itu dalam keadaan tidak merasa butuh kepada beliau. Nah, gitu ya. Kalla, ya intinya itu teguran ya, kalla, jangan begitu. Ya, jangan bersikap demikian. Innaha tazkirah. Sesungguhnya Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran itu adalah peringatan. Nah, itu peringatan itu berlaku untuk semua. Nah, ini menjadi ibrah bagi kita rahimakumullah, bahwa sikap yang seperti itu untuk aktivitas dakwah, hati-hati ya. Memang kadang-kadang kan kita itu punya pertimbangan manusiawi seperti tadi ya. Ini kalau kita menyampaikan dakwah kepada tokoh ya, public figure dan sebagainya, kalau dia terima dakwah kita, persangkaan kita bahwa pengaruhnya nanti akan besar, kontribusi mereka terhadap dakwah itu akan besar. Sebaliknya kalau yang datang tadi orang, apalagi ini disabilitas ini, orang buta coba, ya orang buta. Kira-kira kalau secara manusiawi besar mana nanti kontribusinya itu? Ya,
Kita itu kalau pakai logika ya kita akan menduga, berasumsi bahwa tokoh-tokoh Quraisy ini yang akan lebih bermanfaat dibandingkan orang buta ini, disabilitas. Ya. Dalam tanda petik, bisa apa sih orang buta itu? Ya. Status sosial tidak ada, pengikut tidak punya, kemampuan fisik terbatas, dibandingkan dengan tokoh. Status sosial tinggi, pengikutnya banyak, hartanya juga banyak, fisiknya sempurna, segala macam. Nah, jadi logis kalau kemudian kita berasumsi bahwa orang tokoh tadi itu lebih bisa mendatangkan manfaat daripada orang buta. Tapi sikap semacam ini ditegur. Ya, jadi jangan dai itu bersikap demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala ya nanti buktikan betul kepada kita bahwa ternyata kontribusinya Abdullah bin Ummi Maktum itu jauh lebih besar daripada tokoh-tokoh Quraisy itu. Tokoh-tokoh Quraisy yang banyak tadi itu tidak masuk Islam. Sementara Abdullah bin Ummi Maktum yang satu orang itu malah masuk Islam, dan kontribusinya terhadap Islam itu nanti dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum inilah nanti salah satu sahabat yang membuat banyak sahabat lain itu iri. Nah, jadi kalau antum itu misalnya termasuk orang yang sulit bangun subuh, nah, antum harus baca itu kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Itu orang buta. Dia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang azan itu. Jadi ceritanya dia ini kan buta. Kalau saya dengar azan itu, sementara tidak ada orang yang bisa menuntun, ya, apakah saya tetap ke masjid gitu? Nabi itu kan awalnya memberikan keringanan karena dia ini buta, tidak ada orang yang menuntun. Awalnya Nabi kasih keringanan, tapi kemudian Nabi itu bertanya lagi kepada Abdullah bin Ummi Maktum, as-sami'tan nida, apakah kamu bisa mendengarkan azan itu? Ya, Abdullah bin Maktum bilang, iya, saya bisa dengar. Maka jawaban Nabi berikutnya itu ringkas saja, ringkas tapi sangat diikuti oleh Abdullah bin Maktum. Apa yang beliau katakan? Fa'ajibhu. Kalau kamu bisa dengar seruan azan itu, fa'ajibhu, maka jawab, perkenankan ya, seruan itu, penuhi panggilan itu. Maka sejak saat itu Abdullah bin Ummi Maktum itu datang ke masjid terus. Bahkan belum azan dia sudah datang. Coba. Ini kalau kita ini masih dengar azan masih santai-santai. Abdullah bin Ummi Maktum itu belum azan dia sudah datang. Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum itu salah satu muazzin. Ya, muazzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muazzin sholat subuh itu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi justru belum azan dia sudah datang. Dahsyat ini orang ini. Makanya Nabi itu dalam banyak kesempatan ketika berangkat keluar dari kota Mekah, keluar dari kota Madinah, itu sering mendelegasikan kota Madinah itu kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat luar biasa padahal buta. Ya. Dan orang semacam inilah yang mestinya tadi itu masuk dalam rombongan minta izin, tidak ikut dalam perang. Sementara apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum itu? Datang juga kepada Nabi, tapi bukan minta izin tidak ikut perang, minta izin ikut perang. Coba. Ini orang buta ini. Di saat orang-orang itu datang minta izin tidak ikut perang, dia datang malah minta izin agar diizinkan perang. Ini luar biasa. Dan memang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak pernah diizinkan, tidak pernah diizinkan ikut perang. Coba, luar biasa, karena dia punya uzur kan, dia punya uzur. Ini termasuk orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika Nabi itu bersama para sahabat melakukan ekspedisi keluar kota Madinah, itu Nabi sering sampaikan kepada sahabat bahwa ada orang-orang di Madinah itu tidak ikut bersama kita, tetapi tidaklah kita itu melewati satu lembah, melewati jalan, ya, melakukan jihad fisabilillah, illa kanu ma'akum, ya, kecuali mereka itu bersama dengan kalian semua. Artinya apa namanya? Mereka juga berserikat dalam amal itu bersama kalian.
Jadi tidaklah kalian itu berjihad melewati jalan yang sulit dan seterusnya, kecuali orang-orang yang tinggal di Madinah itu, ada sekelompok orang itu, mereka tidak jihad tapi juga dapat pahala jihad. Nah, sama dengan yang kalian dapatkan. Nah, lalu Nabi sebutkan, mengapa bisa demikian? Habasahumul uzr. Mereka itu terhalang semata-mata oleh uzur. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu tidak pernah ikut perang tapi selalu dapat pahalanya. Itu keutamaan yang luar biasa. Ya, dan seterusnya. Kapan-kapan kita cerita tentang itu. Kalau ada yang berminat ikut cerita tentang Abdullah bin Maktum itu nanti insya Allah Sabtu pagi ya, pada subuh depan di masjid dari Permai itu kita akan masuk di surah Abasa wa Tawalla. Kita akan tahu di situ ya. Jadi bahkan salah satu pembawa ar-rayah panji Rasulullah yang paling legendaris itu Abdullah bin Maktum. Jadi kalau kita biasa dengar itu cerita tentang siapa? Sahabat Abdullah bin Rawaha gitu ya, yang tangannya sampai terputus. Ya, diceritakan Zaid bin Harisah, siapa itu? Panglima dalam perang Perang Mu'tah. Itu kan ada 3 orang sahabat tuh. Siapa panglima pertama? Ja'far bin Abi Thalib. Setelah gugur itu kan diganti oleh siapa? Zaid bin Harisah. Setelah gugur lagi diganti oleh siapa? Abdullah bin Rawaha. Itu kan dramatis sekali itu ceritanya itu kan. Nah, sampai Abdullah bin Rawaha itu sampai putus itu tangannya kanan kiri itu. Ya, mau megang rayah itu. Buntung pun masih dijepit. Nah, yang tidak kalah hebatnya itu juga Abdullah bin Maktum. Nah, dia itu tidak pernah dapat kesempatan perang di masa Nabi SAW. Di masa Abu Bakar dia tetap datang menghadap, tidak dikasih izin juga. Nah, nanti dikasih izin itu di masa Umar. Nah, nantilah kapan-kapan kita cerita. Baik, jadi ayat-ayat semacam ini yang menegur Nabi SAW dalam banyak tempat, ya, dalam banyak peristiwa, itu menjadi salah satu bukti bahwa memang wahyu itu bukan dari Nabi SAW. Bahwa Al-Quran itu memang bukan buatannya beliau. Karena kalau itu buatan beliau, ngapain ada ayat semacam itu yang justru akan, dalam tanda petik ya, akan menodai kebesaran beliau. Kalau kita yang bikin karya itu kan, untuk saya ini saya akan bikin yang bagus-bagus lah. Yang begini-begini tidak usah disampaikan. Ya, teguran-teguran kepada diri saya ngapain saya sampaikan di sini ya. Cukuplah itu untuk diri saya saja. Yang lain itu tidak usah tahu. Tapi Nabi dalam ayat ini disampaikan terbuka. Sekaligus menunjukkan bahwa Nabi memang tidak menyembunyikan apapun. Firman Allah Subhanahu wa taala turunnya teguran, ya beliau sampaikan bahwa ya turun ayatnya begini. Termasuk tadi Abdullah bin Umi Maktum itu. Makanya Nabi itu kalau ketemu beliau, Abdullah bin Umi Maktum datang ke sebuah majelis itu, Nabi selalu menyambut dengan luar biasa itu. Bahwa inilah orang yang, kata Nabi, inilah orang yang membuat belasan ayat Al-Quran itu turun, menegur. Okay. Wal ma'huru fi siratihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana munzu nu'umati azfarihi masalan faridan fi husnil khuluqi wa karimis sajaya wa sidqil lahjati wa ikhlasil qawli wal amal. Yang valid dalam sirahnya Nabi SAW, artinya ini bisa dibuktikan ya, dengan pembacaan terhadap fakta sejarah, itu menunjukkan bahwa sejak beliau itu kecil itu sudah menjadi teladan yang istimewa dalam apa? Husnil khuluq, kebaikan akhlak, wa karimis sajaya, kemuliaan tingkah laku, wa sidqil lahjah, kejujuran ya, ucapan, wa ikhlasil qauli wal amal ya, keikhlasan ucapan dan perbuatan. Wa qad syahida lahu bihadza qaumuhu indama da'ahum fi matla'id da'wati. Dan ini juga disaksikan, diakui ya, oleh kaumnya ketika beliau menyerukan di awal dakwah itu, menyuruh mereka di awal dakwah. Artinya ini di awal dakwah terbuka. Ini kita bisa baca di sebab turunnya surah Al-Lahab itu ya. Itu kan awal fase dakwah yang terbuka. Ya, beliau melakukan i'lan. Ya, setelah sebelumnya itu kan fase dakwah itu sir. Ya, dilakukan sembunyi-sembunyi, hanya menghubungi kerabat atau teman terdekat yang diduga kuat akan menerima Islam. Nah, tapi setelah
sekitar 3 tahun setelah itu, 3 tahun setengah lebih, itu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam itu secara terbuka. Ya, ada ayat misalnya wa anzir ashiratakal aqrabin atau fasda bima tu'mar wa arid anil jahil dan seterusnya ya. Nah, ringkasnya Nabi itu diperintahkan untuk terbuka dalam dakwahnya. Nah, maka mulailah beliau lakukan. Nah, awal-awal itu kan beliau mau ngajak beliau kumpulkan berbagai kabilah yang ada. Beliau naik di bukit Safa itu, kemudian memanggil nama-nama kabilah, wahai Bani Adi, wahai Bani Fihr, ya, kabilah-kabilah itu dipanggil. Lalu diantara ucapan beliau itu adalah ara'aitum law akhbartukum anna khaylan bi dhahri hadzal wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqin. Ya. Bagaimana pendapat kalian sekiranya aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini hendak menyerang kalian? Apakah kalian membenarkanku? Apa yang diucapkan oleh orang-orang? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya, kami akan membenarkan engkau. Ma jarrabna 'alaika kadziba. Tidak pernah kami dapati engkau itu, ya, satupun kedustaan. Tidak pernah. Kaziban, satu saja dusta itu tidak pernah didapati. Ya. Meskipun ternyata setelah beliau sampaikan dakwah apa? Nah, tidak semua juga terima. Ya, banyak juga yang menolak. Wa kanat siratuhul itratu mahwa afidatin nasi ilaihi lidukhuli fil Islam. Sirah Nabi SAW yang semerbak itu memenuhi hati manusia, ya, membuat mereka itu ingin masuk Islam. Ya, dalam sirah, ya, dalam peristiwa ketika Nabi SAW datang ke Madinah juga, ya, bisa kelihatan bagaimana orang-orang itu mengakui integritas, kejujuran dan seterusnya. Ini riwayat Abdullah bin Salam, ya. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ya, tatkala Rasulullah SAW itu masuki Madinah, injafalan nasu ilaih, berkumpullah, ya, orang-orang itu kepada beliau. Wakila, ya, kemudian orang-orang itu berkata, ya, atau ada yang mengatakan qadima Rasulullah, ya, sudah datang, Rasulullah sudah datang. Karena sebelum beliau datang itu kan informasi tentang itu sudah diketahui bahwa Nabi ini akan datang. Maka mereka itu sangat antusias ketika datang. Itu disambut sedemikian rupa dan orang-orang itu berlomba-lomba. Karena banyak juga yang belum pernah lihat seperti apa sosoknya Nabi SAW. Nah, termasuk Abdullah bin Salam ini belum tahu. Faji'tu finnas, aku pun datang, ya, di tengah kerumunan orang-orang itu, li'anzura ilaih, agar aku bisa melihat, ya, melihat sosoknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Falammas tasbattu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku melihat wajah Rasulullah SAW, melihat dengan jelas, ya, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kazzab. Ya, aku bisa mengetahui bahwa wajah beliau itu bukanlah wajah pendusta. Ini orang Madinah, belum pernah ketemu, ya. Setelah melihat itu langsung tahu, oh, ini sosok dari wajah beliau ini bukan pendusta. Wa sahibu hadhihi sifatil azimatil lati yatawajjihu hasidqu ma yanbaghi li ahadin ay yamtari fi qawlihi hina ma'lana nafsahu bi annahu laysa wadi'a dzalikal kitab. Sosok pemilik sifat yang agung ini, ya, yang tadi dihiasi dengan kejujuran dan sebagainya itu tentu tidak patut bagi seorang pun meragukan ucapannya ketika dia mengumumkan, ya, dirinya bahwa dia bukanlah yang membuat Alkitab itu. Ya, di dalam surah Yunus dikatakan, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai." Katakanlah, ya, bahwa tidak ada hak atau tidak ada upaya, kemampuan sedikit pun bagiku untuk mengubahnya, ya, dari diriku sendiri. Tidak lain aku, ya, yang aku ikuti itu tidak lain adalah wahyu yang diberikan kepadaku. Baik, ya, demikian, ya, ikhwafillah rahimakumullah. Ini topik yang pertama, ya, atau tudingan yang pertama dari orang-orang
yang menolak wahyu, yang mengatakan ya tudingannya tadi apa? Wahyu itu bukan firman Allah tetapi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu buatannya, karyanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bantahannya tadi sudah mudah-mudahan cukup jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.